adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 12 Maret 2022. Hari biasa pekan pertama Prapaskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan menyalibkan-Mu. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu agar kami pun mampu mengasihi dan mendoakan mereka yang memusuhi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita melihat kitab Kejadian, di sana digambarkan Allah menciptakan bumi selama 7 hari. Jadi perhitungan 1 minggu. Dan memang itulah diatur sedemikian rupa. Walaupun sebetulnya de facto proses kehadiran bumi itu berjuta-juta tahun. Tetapi yang ingin disampaikan oleh kitab Kejadian adalah sebuah refleksi bahwa di bumi ini manusia adalah makhluk tertinggi yang disebut dengan citra Allah. Dan Tuhan hanya memberi kepada manusia kebebasan untuk memilih. Karena itu hidup manusia bukan instinktual saja, tapi juga rasional. Nah, refleksi atas kejadian tadi menggambarkan bahwa dunia diciptakan untuk semua orang dan Tuhan melempar kebebasan manusia boleh memilih yang mana. Dan refleksi selanjutnya ternyata manusia memilih salah, memilih dirinya sendiri dengan kesombongannya sehingga melahirkan dosa. Dan boleh katakan sampai hari ini sifat kita seperti itu. Kalau kita sudah naik sedikit, maka langsung lahirlah keangkuhan dan kesombongan. Kalau kita refleksikan kembali kitab Kejadian itu, setelah Adam dan Hawa berdosa dan melahirkan dosa-dosa asal bagi kita, maka kemudian melahirkan dosa persaingan. Kain dan Abel yang iri hati, lalu dia membunuh adiknya. Sesudah itu malapetaka menghiasi bumi sampai hari ini. Iri hati, dengki, serakah, glojok,
suka pamer, dan sebagainya adalah bagian dari hidup kita. Bahkan sampai permusuhan, perang seperti sekarang dengan Ukraina dan Rusia. Maka diingatkan oleh Yesus bahwa hidup ini satu jalan, lahir, hidup, mati. Maka ketika kita masih hidup, kita harus mengisi semua hal-hal positif. Jadi bagian dari mengisi bencana hidup. Maka menghindari permusuhan. Tetapi bila ada permusuhan, digambarkan tadi dalam Injil, kasihilah musuh-musuhmu sebagai pengikut Yesus. Dan Yesus sudah membuktikannya. Berat memang tantangan kita sebagai pengikut Yesus. Kan Yesus katakan, kalau engkau tampar pipi kirimu, kasih akan. Mana bisa untuk zaman sekarang dunia ini. Tetapi kalau kita mau merefleksikan diri, apa yang dikatakan Yesus itu mutiara kehidupan. Kita harus belajar untuk mencuci diri kita, mereparasi hidup ini dengan semangat dalam terang Roh Kudus mengampuni. Tidak mudah, tetapi sebuah kewajiban moral dan keharusan bila kita mau lepas bebas. Kenapa? Pada waktunya kita pun harus melepaskan nafas yang Tuhan Yesus berikan, Tuhan berikan kepada kita dan kita tinggalkan. Maka yang tinggal adalah sebuah nama, harta karun yang kita kumpulkan banyak-banyak itu tidak ada artinya bagi kita, bahkan bisa menjadi malapetaka bagi orang yang hidup. Maka lalu harus dengan bijaksana mengisi hidup. Inilah yang disampaikan oleh Injil pada hari ini. Bahwa kita ada perbedaan dengan orang-orang yang biasa. Kenapa? Kasih Kristus menyelimuti diri kita. Terang Roh Kudus selalu hadir dalam langkah-langkah kita. Maka kita harus belajar memaafkan. Karena memaafkan adalah membebaskan. Sebagaimana Yesus membebaskan semuanya, maka ia bangkit bagi kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita juga mau bangkit seperti Kristus? Kalau kita mau bangkit seperti Kristus, maka ayo ikuti apa yang dikehendaki dan dilaksanakan oleh Yesus dalam hidupnya. Itulah kebahagiaan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.